Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia dengan NIM 2211243. Di sini saya ingin membuat tugas jawaban UAS dari mata kuliah Masail Fikih Al-Hadis, yaitu Bapak Insan Jauhari ini. Di sini saya akan menjawab persoalan-persoalan dari 4 persoalan. Di sini saya akan menjawab 3 persoalan. Persoalan pertama tentang bayi tabung. Soalan kedua tentang pernikahan beda agama. Yang ketiga tentang poligami. Ini dia dari 4 soal, saya mengambil 3 soal. Soal pertama yaitu tentang bayi tabung. Pertanyaannya adalah, bayi tabung merupakan proses pembuahan di luar tubuh antara semen suami dan ovum istri dan diimplementasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini spermatozoon, ovum dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan sebab tertentu, padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam rumah tangga. Soalnya yaitu yang pertama itu, berikan analisis Anda tentang hal tersebut. Analisis pertama yaitu bayi tabung juga dikenal sebagai vitro fertilization atau VIVF. Bayi tabung ini juga adalah prosedur medis yang digunakan untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak, yaitu adalah prosedur medis yang membantu, yang digunakan untuk membantu orang yang kesulitan mempunyai keturunan. Oke. Terus dari analisis yang telah saya lakukan, bayi tabung diperbolehkan karena pasang suami istri itu susah memiliki keturunan. Mereka memiliki bayi tabung karena ingin memiliki keturunan. Terus soal yang kedua tuh, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi agar tetap menawan, apakah boleh? Apakah boleh? Menurut saya ini tidak boleh ya. Kenapa? Bayi tabung tersebut bukan alasan untuk menjaga tubuh menjadi menawan. Berarti bayi tabung ini bukan berarti alasan untuk menjaga sebuah tubuh agar tetap menawan. Kita bisa juga dengan hamil biasa seperti orang-orang yang telah dilakukan ibu-ibu sebelumnya. Kita hamil biasa pun kalau ingin menjaga tetap menawan, itu bisa agarkan kita menjaga pola makan kita. Terus bayi tabung ini untuk orang yang
mendidik anak, bukan untuk orang yang menjaga kondisi agar tetap menawan. Yang ketiga, bagaimana pandangan hukum? Pandangan hukum Islam jika menitipkan bayi di dalam perut orang lain. Apa sih hukum Islam jika menitipkan bayi tabung di dalam rahim wanita lain? Itu sama dengan haram. Kenapa disebut dengan haram? Karena pada hukum Islam, dalam membesarkan janin pada rahim wanita lain itu adalah haram. Dalam hukum Islam, imunisasi buatan yang tidak berasal dari ovum ataupun sperma suami istri yang sah itu sangat diharamkan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum syara. Oleh karena itu, membesarkan janin ataupun pada rahim wanita lain dalam hukum Islam itu adalah haram. Jadi jika tidak dengan orang tuanya asli atau suami istri yang sah, berarti menitipkan bayi di dalam rahim wanita lain itu tidak dibolehkan. Itu sudah sangat banyak sekali nasab yang benar-benar harus dilakukan. Itu tidak tahu yang ibu kandungnya yang mana, ibu itunya yang mana, bapak kandungnya yang mana. Jadi dalam pandangan hukum Islam itu dinamakan haram. Baiklah, selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama. Fenomena pernikahan berbeda agama adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Hanya dengan dalih saling mencintai dan takut terjerumus dalam perzinahan, akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin kisah dengan melangsungkan pernikahan walaupun tidak resmi, ilegal melalui lembaga tertentu, bukan melalui kantor urusan agama KUA di bawah naungan Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Walaupun terkadang mereka harus melangsungkan pernikahan berdasarkan dua agama secara terpisah, yakni secara non-Islam dan Islam. Terus analisis apa sih yang kita dapati dari kasus tersebut tentang pernikahan beda agama? Analisis beda agama. Pernikahan beda agama di Indonesia ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini karena pernikahan beda agama menyangkut perbedaan keimanan dan kepercayaan keyakinan. Apalagi perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing, berarti perkawinan itu tidak sah. Berarti perkawinan beda agama itu tidak sah karena memiliki banyak perbedaan. Terus pengadilan yang dilakukan di pengadilan atau kantor catatan sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Dalam hukum positif juga dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah. Undang-undang pernikahan perkawinan tidak sah. Dari analisis yang telah saya dapatkan, pernikahan beda agama maupun dalam hukum positif, hukum Islam itu sama-sama tidak sah karena terlalu banyak memiliki yang namanya perbedaan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua tentang apakah dianggap sah pernikahan itu?
alasannya, dan jika tidak sah sebutkan alasannya dengan dasar hukum yang relevan. Pernikahan beda agama sudah saya jelaskan lagi tentang analisis yang telah saya gunakan. Itu tidak sah maupun di hukum Islam dan hukum positifnya Indonesia. Dalam hukum Islam, pernikahan beda agama itu haram karena menyangkut kepercayaan, keimanan, dan keyakinan. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia terjadi pada undang-undang perkawinan. Pada tahun nomor 1 pada tahun 1974 yang berisi tentang secara tidak tegas melarang perkawinan beda agama, namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non-sekuler, maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama. Terus dasar hukum yang lebih relevan itu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1. Itu ada berbunyi tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan juga komplikasi hukum Islam. Komplikasi hukum Islam ini itu menyatakan bahwa komplikasi hukum Islam juga melarang perkawinan beda agama dengan alasan bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan antara dua pihak yang beragama sama. Yang ketiga adalah instruksi Presiden nomor 1 tahun nomor 1 tahun 1991. Ini saya mendapatkan di Kemenag.go tentang instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan komplikasi hukum Islam juga menegaskan bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi tentang apakah sah pernikahan beda agama itu tidak sah, maupun itu hukum Islam, hukum positif dalam Indonesia itu tetap tidak sah. Dikarenakan kita juga memiliki banyak perbedaan. Gimana caranya dua agama dijadikan satu? Jadi tidak bisa. Dan juga sudah ada hukum-hukum relevannya ya, yaitu ada pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1-nya, terus komplikasi hukum Islam, instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jadi tetap tidak sah ya, walaupun apapun itu, karena itu ilegal. Yang ketiga, bagaimana nih Undang-Undang RI mengatur kasus beda agama dan bagaimana hukum Islam berpandangan? Sudah saya jelaskan tadi tentang ini, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini melarang perkawinan beda agama, namun dari ketentuan dan serta posisi Indonesia yang sebagai ini non-sekuler, maksudnya berbeda-beda, maka dimaknai bahwa Indonesia itu tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama. Juga di pasal 1 ayat 2 tadi juga kan menegaskan bahwa pernikahan yang sah itu jika perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masingnya. Dan juga instruksi Presiden pada tahun 1991 juga sama itu. Boleh melakukan perkawinan dan hanya perkawinan yang itu jika melakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Baiklah, selanjutnya tentang hukum Islamnya. Hukum Islam ya, hukum Islam. Hukum Islam itu menyatakan bahwa haram bagi kita melakukan pernikahan beda agama. Karena itu sudah banyak sekali perbedaan antara keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Jadi walaupun bagaimanapun itu, pernikahan beda agama ini tidaklah sah dan juga tidak boleh. Mungkin banyak sih yang boleh-boleh saja yang juga sudah melakukan di Indonesia ini. Namun dalam hukum Islamnya itu
haram dan tidak sah. Terus pada keputusan ulama Indonesia ini di Kemenak juga saya mendapatkan itu pada nomor 4 Munas 7 MUI 8 2005 tanggal 28 Juli 2005 dan Komplikasi Islam pasal 40C dan pasal 44 juga sejalan dengan afirmasi Al-Quran dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Berarti dalam hukum Islam maupun dalam hukum manapun itu pernikahan beda agama itu tidak sah. Baiklah, selanjutnya tentang pertanyaan ketiga yaitu poligami. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak, dalam artian seorang lelaki hanya boleh beristri seseorang saja dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat atau zina. Yang dilarang Islam atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Baiklah, di sini juga tentang setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju alasannya dan jika tidak, ya kita baik alasannya dengan argumentasi yang logis dan akademis dengan narasi sumber yang relevan. Jawaban saya tidak setuju dengan poligami. Kenapa? Kalau hanya untuk mengincar yang namanya itu pintu surga dari Allah Subhanahu wa taala, tidak harus dengan poligami. Masih banyak seperti bersedekah, banyak sekali seperti bersedekah, bertakwa kepada Allah, ikut mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah, menjauhi larangan yang Allah berikan. Kenapa harus poligami dengan alasan ingin menyentuh pintu surga Allah? Saya kenapa bilang tidak setuju? Ada alasannya juga ya tadi, karena menurut saya itu tidak logis sekali jika ingin beristri lebih dari satu. Juga kalau ingin berargumentasi dengan logis dan akademis yang benar-benar dan sumber relevan, saya mempunyai 5 sumber relevan. Pertama itu dari hukum Islam. Pertama dari hukum Islam. Hukum Islam, poligami tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Tercantum dalam surat Al-Quran An-Nisa ayat keempat dan ketiga. Surah keempat ayat ketiga, salah maaf ya. Tidak membolehkan poligami secara mutlak, melainkan hanya membolehkan dalam kondisi tertentu. Tapi sekarang banyak sekali poligami yang memang hanya ingin banyak istri tanpa harus apalah itu dengan alasan ingin menempuh surga Allah. Itu tidak boleh. Seperti jika suami tidak memenuhi kebutuhan istri-istrinya, itu tidak boleh. Terus pada hadis Nabi. Hadis Nabi juga mengatakan melarang Ali untuk menikah lagi, memandu Fatimah binti Rasulullah, menandakan bahwa ketidakrelaan Nabi atas poligami yang berarti larangan terhadap poligami. Jika kalian bertanya kenapa Nabi Muhammad berpoligami banyak istri, Nabi Muhammad itu membantu janda-janda zaman dahulu. Bukan berarti berpoligami seperti kayak menambahkan karena diri kita kekurangan kebutuhan, misalnya tidak. Zaman dahulu Nabi itu karena janda-janda yang miskin, janda yang membutuhkan seorang suami yang kayak bisa miskin. Zaman dahulu janda-janda tidak seperti sekarang ya. Terus ketiga, keadilan gender.
ini menjadi sumber relevan saya? Karena saat suami kita berpoligami dengan orang atau istri lain, menambahkan istri, berarti belum tentu dia bisa adil seadil-adilnya membagikan kasih sayang, nafkahnya, apapun itu. Jadi itulah kenapa keadilan gender ini merupakan sumber relevan bagi saya. Terus keempat, sosial budaya. Sosial budaya juga merupakan sumber relevan bagi saya, itu tentang poligami dapat menyebabkan permasalahan seperti perbedaan pendapat antara suami dan istri, serta permasalahan dalam mengatur kehidupan keluarga, seperti kalau kita berpoligami kayak istri dengan istri, suami dengan istri kedua, suami dengan istri ketiga, kan banyak masalah nih. Jadi sosial budaya itu akan terganggu. Terus keempat itu adalah dalam undang-undang perkawinan Indonesia juga, dalam UUD perkawinan juga tidak membolehkan poligami dan hanya membolehkan suami memiliki satu istri. Terus bagaimana nih pandangan hukum negara, undang-undang dan hukum Islam terkait kasus poligami? Kalau dalam undang-undang itu dan hukum terkait kasus poligami adalah sebagai berikut itu. Hukum negara, undang-undang itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak membolehkan poligami. Pada pasal 20 ayat 5, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa undang-undang harus berdasarkan pada pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Itu pada UUD ya. Kalau ini adalah sumber apa nih? Sumber undang-undang hukum negara. Ada UUD 1945 pasal 20 ayat 5. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu menyatakan bahwa pembentukan peraturan undang-undang juga tidak membolehkan poligami. Pasal 1 undang-undang ini menegaskan bahwa undang-undang harus berdasarkan pada pembukaan dan pasal-pasal undang-undang 1945. Berarti dua undang-undang ini tidak menegaskan bahwa tidak boleh berpoligami dalam pandangan hukum negara yang sudah dijelaskan pada UUD nomor 45 pada pasal 20 ayat 5 dan juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pada pasal 1. Kalau dalam hukum Islamnya gimana nih? Hukum Islam. Dan hukum Islam itu ada di Al-Quran. Kan sudah saya jelaskan. Al-Quran tidak membolehkan poligami secara mutlak, melainkan hanya membolehkan dalam kondisi tertentu seperti jika suami tidak mendapat memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Berarti sudah dijelaskan juga tadi dalam surah Al-Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 3. Juga pada hadis Nabi melarang Ali untuk menikah. Berarti seorang Nabi Muhammad saja melarang Ali untuk menikah dan memadu Fatimah binti Rasulullah. Berarti Rasulullah juga tidak membolehkan yang itu poligami, karena dia tidak akan merelakan seseorang laki-laki berpoligami hanya karena ingin atau mencintai perempuan lain. Jadi jangan sekali-sekali ataupun itu berpoligami. Menurut saya sangat tidak suka berpoligami, apalagi dengan beralibi bahwa dengan berpoligami bisa masuk surga. Tidak, jalan Tuhan atau jalan Allah Subhanahu wa taala itu masih banyak dan juga masih banyak untuk menuju surganya. Baiklah, itu saja jawaban UAS yang sudah saya lakukan. Maaf jika kata-kata saya masih banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.